Perkenalkan, nama saya Martina Wulanweki, NIM 243174713767, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi IPS. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri Padang Panjang dengan materi kebutuhan hidup manusia. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian kita dalam. Silakan maju, kita dalam doa ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Akmila Sisilia, ada Ibu. Alwan Pai, ada Ibu. Ayunda Emma, ada Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semua dipersilakan. Jadi hari ini kita belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Ibu mau tanya dulu. Kalau kalian lapar, kalian butuh apa? Makan. Kalau kalian haus, kalian butuh minum. Kalian butuh minum. Kenapa kebutuhan itu penting? Siapa bisa jawab? Kenapa kebutuhan itu penting? Julio. Supaya bisa sehat. Tepuk tangan untuk Julio. Yang lain. Supaya bisa bertahan hidup. Ya, tepuk tangan untuk Oke, jadi mengapa atau kenapa kebutuhan hidup itu penting? Karena itu kita bertahan hidup. Oke. Contohnya kalau kita butuh makan, toh? Ya. Kalau kalian tidak makan, ya bisa sakit. Kalau kalian haus, kalian butuh minum. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan dan keinginan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan sesuai skala prioritas dengan tepat. Ya. Perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa saja itu? Makanan, baju.
menampilkan video. Oke, berdasarkan tayangan video tadi, itu menjelaskan tentang kebutuhan dan keinginan. Dia mau tanya, keinginan dan kebutuhan itu sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Ya, keinginan keinginan tidak beli yang lain. Yang lain. Berbeda karena kebutuhan dibeli dan keinginan tidak harus dibeli. Iya, kalau kebutuhan itu harus dibeli atau dimiliki. Sedangkan keinginan tidak harus dibeli. Bisa ya? Contohnya kalau kita sedang lapar, kita pergi rekreasi, kita bawa kita punya makanan dari rumah, nasi, ikan, sayur. Kemudian kita berjalan, kita lihat, aduh, ini ada restoran ini. Dia menjual makanan-makanan yang mewah, yang harganya sangat mahal. Kira-kira kamu mau beli atau tidak? Beli. Yang lain? Tidak. Kenapa tidak? Karena terlalu mahal. Itu kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan bisa jadi keinginan jika kita maunya mewah-mewah. Sebenarnya kalau kita dari rumah ke bawah bahkan sudah cukup itu. Tidak usah lagi kita beli di restoran yang mahal-mahal. Bisa anaknya. Kemudian contoh kebutuhan apa saja tadi di video. Makanan pokok, apa lagi? Rumah, apa lagi? Baju atau pakaian. Kemudian keinginan. Nonton konser K-pop. Apa lagi? Beli barang mewah. Kemudian apa lagi? Rekreasi. Jadi itu keinginan. Saya mau jam tangan yang mewah. Jam tangan mewah itu harganya ratusan juta. Saya mau mobil mewah. Itu keinginan ya. Kemudian saya mau rumah yang mewah. Itu keinginan. Kalau kebutuhan ya rumah sederhana tidak apa-apa. Intinya kita bisa tinggal. Bisa ya anak ya?
Kelompok 1 itu membahas tentang kebutuhan menurut tingkatannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kelompok 2 itu membahas tentang kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan mendesak, kebutuhan masa mendatang. Sedangkan kelompok 3 itu membahas tentang kebutuhan jasmani dan rohani. Kelompok 4 membahas tentang kebutuhan individu dan kelompok. Oke, Ibu akan membaca. Ya, jadi di depan kalian itu ada kertas manila dengan gambar ya. Jadi kamu diminta untuk menempelkan ya gambar tersebut, itu gambar-gambar tentang kebutuhan manusia. Jadi kalian menempelkan berdasarkan skala prioritas yang paling penting begitu. Jadi kalau yang paling penting kamu tempelkan di bagian atas, dan seterusnya. Ingat baik-baik, kalian tulis kalau kelompok 1 tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, kamu tulis pengertian kebutuhan primer itu apa, sekunder itu apa, tersier itu apa, kemudian kamu menempelkan gambar-gambar kebutuhan. Bisa ya? Untuk kelompok lain juga seperti itu. Ada yang kurang jelas? Mau bertanya silakan. Pas? Betul? Oke, sebelum kamu kerja, Ibu persilakan kamu berdiri. Dengan semangat kita SPI dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Yes. 2. Oke. 4. Oke. 6. 6. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita duduk kembali. Jadi kalian kerja ya. Nanti akan mulai kerja. Kamu bisa baca di bahan aja, kemudian di buku panduannya. Ada yang belum mengerti bisa tanya ya. Bisa tanya Ibu. Siapa yang mau tulis? Ingat ya, semua harus aktif ya. Nah, kalau teman yang lain sedang menulis, yang lain baca bahan aja. Ini semua sudah ya. Kalau sudah, Ibu persilakan kelompok 1 maju presentasi. Silakan. Silakan maju. 1. Bawa yang kampusnya KPD. Iya semua.
depan. Baca tidak? Kebutuhan primer contohnya makanan, baju, rumah, sepeda, dan piring. Apa lagi? Kedua, kebutuhan sekunder contohnya radio, buku, pena, lemari, televisi, dan HP. Yang ketiga, kebutuhan tersier, contohnya jam tangan, auto mewah, rumah mewah, kalung, tas, emas, dan kapal mewah. Terima kasih. Itu saja yang kami presentasikan. Ya, tentang kelompok tadi. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan memenuhi memenuhinya dirasakan oleh individu atau orang. Contoh kebutuhan individu. Yang pertama, makanan bagi anak. Yang kedua, membutuhkan barang mewah seperti sepatu dan rebel. Yang ketiga, membutuhkan pakaian. Yang keempat, membutuhkan kendaraan seperti mobil. Yang kelima, berbelanja di pasar. Kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Yang pertama, membangun rumah ibadah. Yang kedua, membangun jembatan. Yang ketiga, memperbaiki jalan pedesaan. Dari hasil diskusi kami, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Jelas semua? Jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Siapa bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran kita dari awal Ibu menyajikan video, kemudian Ibu menjelaskan di PowerPoint, kemudian kalian maju untuk presentasi, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Siapa bisa? Kesimpulan yang kita belajar hari ini. Siapa bisa?
Yang lain? Tentang kebutuhan individu, tentang kebutuhan kelompok, tentang kebutuhan masa sekarang, tentang kebutuhan sekolah. Tentang kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi dengar sini. Jadi yang kita belajar hari ini itu mengenai kebutuhan hidup manusia. Jadi ada begitu banyak kebutuhan hidup manusia. Jadi kelompokan berdasarkan tingkatnya. Itu yang pertama itu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, contohnya seperti apa? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Contohnya seperti makanan, apa lagi? Pakaian atau baju, apa lagi? Iya, jadi kebutuhan primer contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Kemudian kebutuhan sekunder contohnya seperti apa? Radio, apa lagi? Buku, pena, apa lagi? Tas, HP, televisi, apa lagi? Lemari. Kalau kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah. Contohnya seperti jam tangan mewah, Kemudian kita belajar tadi juga tentang kebutuhan dan keinginan. Ibu mau tanya, kebutuhan dan keinginan itu sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Keinginan harus dibeli. Kalau kebutuhan harus dicari. Kebutuhan harus dicari. Yang lain? Iya. Keinginan harus tidak harus dibeli. Kebutuhan harus dibeli. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau kebutuhan yang harus dimiliki atau harus dipenuhi. Contohnya makanan tadi ya, minuman itu kebutuhan. Kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi, Bisa ya? Kalau keinginan, contoh keinginan seperti apa? Rumah mewah, apa lagi? Jam tangan mewah, mobil mewah, kapal mewah, tas mewah, kalung mewah. Itu keinginan ya. Kalau kebutuhan, makanan, rumah, pakaian. Bisa ya? Kalau anak sekolah butuh apa? Pena, apa lagi? Sepatu, seragam, iya toh? Itu harus dipenuhi. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Jadi jangan kamu mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Jadi kita harus bijak. Kita harus bijak melihat mana skala prioritas, mana yang lebih penting itu harus didahulukan ketimbang yang tidak penting. Kalau tidak penting ya tidak usah beli. Sedangkan yang penting itu yang kita beli. Karena itu wajib dipenuhi. Kita screening dulu ya. Screening dulu bisa toh? Kita konsentrasi. Jadi ingat baik-baik harus konsentrasi. Konsentrasi. Dua oke. Tiga yes. Empat oke. Lima yes. Tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kalian masih di dalam kelompok. Ibu akan membagikan soal ini refleksi ya. Kalian isi ya. Refleksi kalian isi, kemudian ada post-test juga. Di atasnya itu ada soal refleksi dan di bawahnya ada soal post-test. Jadi tinggal kalian isi ya. Yang sudah selesai kumpul sudah.
hari ini Ibu ada tugas rumah sekalian. Siapkan buku tugas dan catat yang punya tugas. Satu nomor saja, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sudah? Sudah semua? Untuk pelajaran minggu depan itu kita masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, salah satu orang memimpin kita dalam doa. Demikian pertemuan kita pada